ku bawa kepadamu, oh Tuhan, seluruh persembahanku ini. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Nah, sekarang ada kesempatan sekitar 30 menit kita akan berdialog atau tanya jawab. Saudara bisa mengirimkan pertanyaannya melalui ruang chat yang ada di Zoom ataupun yang ada di YouTube. Ada pengumuman sedikit, saudara, di ruang chatnya Zoom itu ada untuk diabsen kembali. Saudara boleh mengisi lagi untuk presensi di situ maupun di grup WA itu juga ada. Silakan diisi karena yang sudah daftar memang Anda sudah terdaftar, tetapi kami tidak tahu karena ada juga yang mohon izin kepada saya tidak ikut. Itu yang tanda petik adalah jujur, tapi ada pula yang tidak ikut tapi merasa ikut. Oleh sebab itu, silakan Anda yang ingin mendapatkan sertifikat bisa mengisi di ruang chat, itu ada form dari Google Form maupun di WA. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan. Saya pikir ini tidak akan cukup waktunya karena Anda sangat antusias untuk mengikuti sesi demi sesi yang ada. Nah, saya tidak akan panjang lebar. Saya akan mulai untuk pembicara pertama. Pertanyaannya panjang banget. Nah, ini panjang ya, banget. Maka saya akan ringkas. Ini kayaknya orang yang sangat cinta dengan Om Daniel. Shalom Om Dantum. Oh, masuk ini. Kita tahu bersama bahwa anak kecil maupun orang lanjut usia sebagian besar itu ada kendala dan ada alasan untuk tidak datang beribadah di gereja. Dan kita tahu pengaruh ibadah online ini kan sungguh luar biasa untuk mengubah kebiasaan ibadah umat yang semakin menyukai kepraktisan. Pertanyaannya Om, bagaimana menyikapi hal ini sehingga jemaat bisa kembali bersemangat pergi beribadah ke gereja? Apakah harus sedikit ditakut-takuti dengan akhir zaman? Silakan Om. Oke, baik. Webinar ini saya yakin diadakan bukan untuk nakut-nakutin loh, ya jelas bukan. Tetapi terutama saya kan karena dari sudut pandang eskatologi, jadi artinya saya akan membuktikan bahwa bencana ya tentang kesehatan COVID-19 ini memang betul-betul real, ada kenyataannya dan itu sebagai pertanda gitu maksud saya. Ya, pertanda apa? Kita ini sedang ada di hari-hari akhir dari akhir zaman gitu. Itu maksudnya. Ya. Jadi bukan menakut-nakuti. Jadi artinya live streaming online itu siapapun gereja tetap adakan aja. Apalagi kalau kita lihat ada keuntungan dari sisi IT tadi yang dijelaskan oleh Pak Pendeta Epsan. Ya, jadi lanjutkan aja nggak apa-apa. Cuma inti dari saya, jangan membiarkan gereja itu kosong. Saya nggak sebut nama tempat ibadah yang lain, tetapi gereja ya, karena saya pendeta dan Bapak Ibu semua juga pendeta di situ. Ya,
Jangan biarkan gitu. Karena apa? Karena ini adalah ciri-ciri dari kerjanya akhir zaman. Gitu. Kalau terus kosong, akhirnya kosong. Nah, siapa yang akan menempati itu? Ya kan di dunia kok cuma dua. Kalau enggak hitam ya putih. Ya, kalau enggak kudus ya dosa. Gitu aja. Enggak ada setengah dosa, setengah kudus. Setengah hitam, setengah putih enggak ada. Cuma dua itu aja. Surga, neraka enggak bisa setengah surga, setengah neraka. Ya kan? Jadi lakukan aja, nggak apa-apa, bagus ya untuk live streaming itu terus. Cuma intinya jangan membiarkan kosong. Ya, kalau toh mau diadakan, oke, untuk minggu ini adalah nama-nama ini yang harus pergi ke gereja, ya bagus juga. Tapi kalau saya memang nggak telaten kayak gitu, nggak telaten gitu. Jadi saya berusaha berapapun yang hadir saya siapkan, tetapi protokol pemerintah saya harus siapkan gitu. Lalu harus ikuti itu, ya itu harga mati juga bagi saya, supaya saya tidak disalahkan gitu, ya. Jadi intinya bukan nakut-nakuti enggak, tetapi saya selalu katakan yang sehat itu datanglah, ya. Nah kalau bicara soal OTG lagi, ya memang ya siapa yang bisa tahu OTG gitu, ya kan. Tetapi maksud saya kalau toh memang harus mati dengan cara itu, yang penting itu untuk memuliakan Tuhan. Bayangkan, coba survei ya, para hamba Tuhan yang ada sekarang ini ya, sedang mengikuti webinar ini. Kalau gembala loh ini ya, coba kalau mereka yang kerja. Betul, mereka kerjanya selalu sekarang ada di rumah. Ya, benar seperti ini? Enggak, jalan sudah ramai sekali kok itu. Beda dengan yang pada waktu itu lockdown. Ya, atau apa namanya SPBU, SPBU sampean, PSBB maksud saya, bukan, ya kan, PSBB maksudnya, ya kan, beda sekali. Mereka betul kerjanya di rumah, ya kan, tapi sekarang enggak, aneh kan bagi saya, ke mall bisa, oke, ke kerjaan bisa, tapi hari Minggu ke rumah Tuhan, udahlah. Di rumah saja, kan bisa pakai ini juga kan, enak, aman, sambil tiduran bisa, sambil makan bisa. Saya pikir perlu koreksi lagi. Begitu Pak Moderator, Pak Pendeta Dr. Juanda. Terima kasih. Jadi bukan ditakut-takutin saudara, tapi Anda harus takut Tuhan. Karena itu kuncinya Anda akan datang ibadah. Kita kadang-kadang lebih takut kelaparan, takut bos, atau takut yang lainnya. Ini tentu untuk Pak Epsan, karena pertanyaannya spesifik. Bagaimana cara mengedukasi para pendeta yang gaptek, Pak? Jadi, kalau ada yang gaptek, bagaimana mengedukasinya supaya mereka bisa mengikuti perubahan zaman ini, supaya pelayanan terus berjalan. Terima kasih Pak Epsan. Silakan Pak. Ya, puji nama Tuhan. Suatu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Bagaimana caranya kita mengedukasi para hamba-hamba Tuhan? Rekan-rekan kolega saya, teman sepelayanan, tentunya kita sudah memahami ketika kita memilih pelayanan ini, yaitu kita menjadi seorang leader. Nah, penekanannya begini, apakah leader itu hanya sebagai jabatan atau memang dia seorang leader dengan leadership quality? Karena saya setuju sekali, banyak leader without leadership. Bisa dipahami? A leader without a leadership, dan trace-nya itu gampang. Yang pertama, dia nyaman di zonanya. Yang kedua, dia kurang mau berkorban untuk apa yang ada pada saat ini. Contohnya untuk domba-dombanya. Nah, ini satu komponen yang saling saut menyahut. Jadi ketika dipertanyakan bagaimana kita mengedukasi, yang pertama adalah dari dirinya sendiri. Kalau dia cinta kepada domba-dombanya atau orang yang dia pimpin, maka ini engagement bagus sekali. Kedekatan melalui online ini bagus sekali. Saya memberikan satu catatan bahwa media online, pelayanan online bukan menggantikan gereja. Jadi tidak menggantikan gereja.
Tetapi satu kelebihan masa kita nggak mau. Apa sih? Biayanya murah dan sangat mudah. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat saya, kalau ditanyakan bagaimana cara mengedukasi, mudah sekali. 1 hari 2 hari pasti sudah bisa. Dan yang terakhir adalah butuh waktu saja. Kalau dibiasakan bisa. Dan yang terakhir adalah ya mungkin dengan adanya seminar, dengan adanya webinar semacam demikian, ini menggelitik hati mereka. Saya ikut gitu. Dan tentunya dengan kemajuan-kemajuan zaman itu dijawab oleh hamba-hamba Tuhan, saya percaya nama Tuhan pasti dipermuliakan. Ingat penanya. Saya prihatin dengan Kristen ini karena dalam pelayanan Kristen yang saya lihat sangat sedikit sekali untuk investasi di online. Tapi oponen kita, saya ingatkan oponen kita ya, itu banyak sekali mereka. Silakan buka di YouTube. Bisa. Pak Pendeta Epsan. Ya. Ya. Iya. Kalau misalkan mereka yang gaptek tadi, Ya. termasuk saya sih gaptek juga sih. Nah itu kalau dikumpulin gitu, terus panggil Bapak gitu untuk kasih pencerahan gitu, apakah Bapak punya waktu nggak ya? Oh punya, Kira-kira. ya kan? Hah? Pastilah ya. Pastilah. Karena sudah webinar ini sudah terjadi Pak. Karena di sini Kan banyak sudah yang berjalan. tanya internet loh Pak. Nah, Wani piro gitu. Ada Pak. Iya. Kita Jangan memang keras-keras, transaksi Pak. Pak. Oke. Ya. Ya jadi ya benar sekali apa yang kita sudah diskusikan. Contohnya hari ini sudah edukasi dan saya percaya hari ini ada satu lonjakan emosi. Wah saya kepingin ya. Dan itu mudah sekali untuk bisa masuk ke mungkin sekali 1-2 minggu mereka akan wah jauh lebih baik. Saya melihat di contohnya ya di kita punya grup sendiri di PGPI. Banyak sekali yang pada saat bulan, kalau nggak salah bulan Purnama. bulan Maret terakhir Oh, bulan Maret. dan awal-awal April. Aduh konten-konten kita kalau dilihat kan sangat begitu sederhana. Coba buka sekarang. Begitu wow loh. Kenapa? Yes. Karena kita sesama hamba Tuhan, kita kan saling menjadi buzzer satu dengan yang lain. Saya ngeklik punya Bapak ngeklik punya saya akhirnya sama-sama belajar kan. Dan itu saya lakukan kepada hamba Tuhan. Saya bilang, mari brother, kita sama-sama buka. Ya. Dan akhirnya kita menjadi satu persekutuan PGP ini menjadi satu ikatan rohani yang begitu indah. Dan itulah yang dimaksudkan oleh pendiri-pendiri saya rasa PGP ini sendiri. Jadi butuh waktu memang ya, tidak 1, 2, 3, tetapi bisa. Oke, ada tambahan dari Pak Jonathan. Rupanya Menyambung suka tadi internet ini. disampaikan oleh Pak Daniel Tumbel. Kalau tadi masih punya potensi tuh Pak Daniel, yang artinya masih ingin ikut. Tapi ada beberapa gembala yang memang betul-betul sudah gaptek. Artinya dia memang nggak bisa lagi untuk lebih berkembang lagi, apalagi ngerti tentang YouTube. Boro-boro YouTube, kadang-kadang HP-nya saja cuma hanya bisa untuk telepon dan SMS saja. Nah, yang penting gembalanya tidak menutup untuk anak muda maju. Terutama Jadi potensi-potensi untuk anaknya, ya. Pak. Untuk anaknya gembala Anaknya itu. gembala, Dan betul. pasti bisa Memberi itu. kesempatan seluas-luasnya. Saya gaptek tapi anak saya luar biasa. Setuju sekali, itu Pak. mantap Istri itu, gembala gimana Pak? Pak. Oh bisa juga. Oh, bisa. Iya. Yang berbahaya adalah gembalanya menutup itu. Ini yang akhirnya menjadi tidak ada perkembangan di dalam gereja tersebut, kan gitu. Oke, tapi ini ada pertanyaan menarik Pak Epsan. Pak, gimana kalau masih di daerah primitif nggak ada internet Pak? Ini ada pertanyaan benar. Ya kan judulnya memang media online, kalau nggak ada online ya terus Iya. Berarti tetap media primitif Pak ya. Artinya webinar ini nggak berlaku untuk dia. Aduh, kasihan Pak ya. Iya, Tapi karena saya mungkin mau memberikan komentar sedikit ya. Mungkin di Indonesia ini memang ada masih ya di daerah-daerah tertentu yang sulit memang mendapatkan jaringan karena memang tidak merata. Ya, itulah keadaan kita saat ini. Tetapi Oke. kembali lagi ya. Ya, terima kasih. Ini banyak juga yang minta rekaman karena mereka suka mendengar rekaman. Ada yang berkata mungkin kurang enak didengar suaranya. Jaringan yang kurang bagus. Nah, kemudian ini ada pertanyaan lagi, Pak Epsan lagi. Bapak banyak sekali ya, mungkin Payu, Bapak Pak, ganteng ya, kali ya. laku ya. Iya, kayak Choi Yun Fat ya. Dalam strategi daring real time online sering terkendala koneksi yang tiba-tiba. Nah, benar toh bisa lelet sehingga suara dan gambar turun.
bagaimana kalau sudah saya rekam dulu lalu di-upload di YouTube atau Zoom, bagaimana uploadnya ke Zoom? Mungkin di Instagram atau Facebook. Apa kelebihan dan kekurangannya? Mohon pencerahannya, Pak. Oke, baik. Pertanyaan yang sangat luar biasa dan ini berkaitan dengan tadi yang ingin saya explore sebetulnya. Jadi begini, online itu tidak menggantikan gereja dan di mana gereja hanya satu yang memang terutama di dalam fellowship kita, yaitu engagement, interaksi antara hamba Tuhan atau pendeta dan si pendengarnya. Kalau ini diputuskan, maka percuma, itu seperti nonton tidak candid. Jadi seperti yang kita lakukan saat ini sangat begitu indah karena orang bisa komen, orang bisa ada di live chat dan saya dorong untuk itu dibuka. Tetapi ada kalanya tidak memungkinkan dan saya sadar sekali, maka harus direkam. Tetapi ingat, ketika kita merekam, saya minta tolong jangan pernah kita berani-berani untuk betul-betul hanya murni rekaman. Coba dibuka live chatnya, jangan takut, tidak ada masalah. Saya berikan contoh, saya punya satu siaran, ada haters kepada saya. Ya, ada haters yang mengkomen saya dan saya tidak pernah dapat haters sebanyak itu kecuali mungkin 1-2 Pak. Tapi akhir-akhir ini naik sekali, ada 6 ya kan haters. Tetapi ketika saya melihat di algoritma YouTube, saya pelajari gitu apa yang terjadi ketika ada haters. Justru dengan adanya haters, rating kita naik dan itu wow banget. Dan ini tidak kita sadari. Saya dapat transferan dari YouTube, jumlah nggak banyak ya. Tapi saya nggak tahu korelasinya apa. 100.000 per kepala, saya nggak tahu. Hanya dengan haters. Haters yang saya maksud adalah thumb down. Atau mungkin nggak ada korelasi. Tetapi begini intinya, ketika kita merekam itu juga baik karena saya tahu tujuannya si penanya. Dia ingin membuat satu siaran yang indah. Wah, itu bagus sekali. Karena dengan kualitas video yang bagus, kualitas suara yang bagus, penonton atau viewer kita akan bertahan. Ingat Bapak Ibu sekalian, ada golden rule, yaitu 5 detik pertama. Ketika dia klik pada 5 detik pertama, itu dia mau dengarkan suara kita, Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan aman. Lalu kita masuk golden rule yang kedua, golden time yang kedua, yaitu 15 detik. Artinya kita punya setengah menit yang pertama, manfaatkan waktu sebaik-baiknya, tunjukkan manfaat dia mendengarkan kita dan tunjukkan antusias kita, tersenyum Bapak Ibu sekalian. Oh ya, sebelum saya lupa, kita harus engage kepada penonton kita. Jadi kalau ada penonton kita beri pesan atau dia tulis pesan, langsung dijawab Bapak Ibu. Saya selalu menjawab within 1 day. Dalam 1 hari saya pasti jawab. Artinya apa? Kita tidak usah jaim. Pokoknya orang tanya, kita jawab. Orang tanya, kita jawab. Dan itu membuat mereka lebih mencintai konten kita. Terima kasih. Yang lebih bagus belum tanya sudah jawab Pak. Nah, haleluya. Nah itu dia. Nah ini ada pertanyaan buat Pak Daniel Sinambela. Daniel Sinambela baru ya. nih, karena ada Daniel Namanya Tumbel, baru. ada Daniel Ada Daniel Sinambela, ada Daniel Donald, Tumbel. nama saya Donald Sinambela, Jonathan Donald. Donald. Bukan Donald Bebek ya? Bukan Donald Duck loh? Bukan. Oh bukan. Bukan Donald Trump juga. Oke. Menurut informasi terbaru dari WHO Kompas 1007 bahwa COVID-19 bisa transmisi airborne pada ruangan tertutup. Ya, tadi sudah saya bahas. berventilasi. Betul. Pertanyaannya Pak, bagaimana dengan awareness masyarakat gereja? Apakah bijaksana menunda sampai vaksin ditemukan? Terima kasih. Kalau menunda sampai vaksin ditemukan, itu akan cukup lama memang. Menurut saya ini kebijakan ya, pribadi, setiap orang punya kebijakan sendiri. Kalau gereja mau memulai ibadahnya, yang terpenting adalah menggunakan masker. Nomor 1, penggunaan masker ini harus. Saya siap di kantong dan masker harus punya 2. Maskernya pun harus masker medis. Kalau kita beribadah, jangan coba-coba pakai masker yang tidak medis. Itu akan tembus, itu berbahaya sekali. Jadi lebih baik masker medis yang ada jelas 3 ply atau 3 lapisnya. Ini masker medis, jadi otomatis akan menjaga kalau di lingkungan tersebut apalagi full air conditioning, jadi full AC, tidak ada perputaran udara dari luar masuk, tidak ada pergantian udara, otomatis
masker ini akan menjaga sekali, sangat menjaga. Untuk itu jangan menganggap remeh tentang masker. Kalau untuk kita jalan-jalan kemana itu memang ya boleh lah ya pakai masker yang lain. Tetapi dengan ditemukannya fakta bahwa virus ini ada kemungkinan besar airborne, artinya bisa bertahan di udara, bisa sampai 8 jam, itu sangat berpotensi berbahaya. Untuk itulah dicegahnya satu-satunya adalah dengan menangkal dengan masker. Jadi jangan lepas masker dalam kondisi-kondisi yang berbahaya tadi itu. Kalau mungkin di lingkungan kita sudah kenal orangnya, nggak apa-apa, ya masih oke lah kita kenal siapa. Tapi kalau tidak dikenal, apalagi di gereja yang sifatnya umum, adalah berbahaya. Jadi itu yang saya bisa sampaikan bahwa jangan nunggu sampai nunggu virusnya atau ditemukan antivirus gitu ya, atau vaksinasinya kelamaan itu. Ya dijaga dengan protokol saja. Tuhan berkati. Nanti keburu dipanggil Tuhan Pak ya. Ya. Iya. Ini Pak Ibsan Pak. Kapan ada pelatihan Pak? Pelatihan apa? Iya IT. pelatihan bikin YouTube. Langsung tuh. Iya. Mau saya kasih tipsnya. Gampang sekarang. Hari ini Iya. juga Bapak Ibu sekalian bisa langsung dapat pelatihannya. Di YouTube itu sendiri banyak sekali tips and tricks. So many Bapak Ibu sekalian. Dan itu ada konten-konten singkat dari 7 menit ke 10 menit. Dan itu sangat-sangat membantu. Intinya apa? Kita harus latihan, latihan, dan latihan. Jangan sungkan, jangan sungkan, jangan sungkan. Punya WA group, saudara, reunian sekolah, bagikan saja. Mungkin sensitivitasnya tergantung diri kita. Oh saya tidak mau bagi, tidak apa-apa. Tetapi kelirulah kalau kita bilang saya tidak mau bagi. Karena kita juga punya rekan di PGPI Group. Aduh saya menghormati sekali. Dia rajin share. Kadang-kadang kita sungkan. Tidak apa-apa, manfaatkan itu. Dan juga WA manfaatkan. Di fitur-fitur WA itu disediakan gratis Bapak Ibu sekalian. Kita bisa klik di situ, Bapak Ibu bisa copy paste. Langsung detik itu juga share ke beberapa ribu orang di sekitar kita. Jadi Bapak Ibu harus tahu cara kerja algoritma YouTube. Algoritma YouTube adalah begini Pak. Ketika kita menyampaikan on air, ketika kita sedang online, itu YouTube membaca pergerakan penonton kita. Nah ketika penonton di situ mulai ada, dia sudah ngantongin satu. Wah ini kelihatannya acara ini bagus nih ya. Lalu YouTube akan melihat komen, yaitu live chat. Contohnya di sini. Ketika saya mendengarkan atau ketika sekarang saya di syuting dengan kamera, saya pun melihat apa yang disebut live chat. Ini YouTube seneng. YouTube seneng banget dengan live chat ini. Maka acara kita akan dipromosikan. Bisa memahami? Kita tidak perlu keluar duit Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu cukup bikin judul yang baik. Tadi kan saya mau kasih bonus tapi kan habis ya. Bagaimana membuat judul yang baik? Gampang. Ada yang namanya Google. Disebut keyword atau kata kunci. Contohnya kita ingin membahas tentang akhir zaman. Ketik aja akhir zaman. Nanti dia akan muncul di situ, di YouTube-nya sendiri muncul siapa yang membahas akhir zaman. Gampang. Ambil kata yang sama, copy, paste. Dalam waktu seketika viewer Bapak Ibu sekalian lompat dari 10, 20, 100, 200 menjadi 2000, 3000. Instan, within 1 hour. Itu yang disebut logaritma Bapak Ibu sekalian, logaritma YouTube. Artinya apa? Di sekitaran kita pada saat ini saya di syuting ya Pak ya. Kita sekarang lagi berbicara, ada banyak sekali naiknya di sini chat. Maka YouTube akan mempromosikan kepada orang yang sedang buka YouTube. Dia bisa buka di warung kopi, dia bisa di restoran makan, maka dia akan dinotify. Ini loh ada siaran baik. Maka otomatis ketika dia buka YouTube, dia akan klik punya kita. Dan apa yang Bapak Ibu dapatkan? Viewer. Kedua, subscriber. Dan yang ketiga itu yang kita inginkan. Nama Tuhan dimuliakan. Amin. Amin. Oke lanjut. Supaya cepat, banyak sekali. Anda hebat sekali ya, saya senang sekali. Kita aniaya yang menjawab. Pak untuk Pak Sinambela sekarang Pak. Pak gimana kalau gereja besar ber AC
Lalu kalau ibadah apakah AC-nya harus dimatikan, Pak? Eh, ada memang beberapa gereja yang tidak ada ventilasi udara atau jendelanya, jadi full air conditioning. Dan ini memang risikonya besar. Bagaimana meminimalisasi risiko? Kembali lagi adalah soal protokol tadi itu. Nomor satu yang paling penting adalah masker. Nomor satu. Itu yang paling penting. Apalagi kalau dia punya N95, ya N95 ya. Apa itu? Yang Senjata itu. itu masker khusus untuk medis, untuk spesial dan harganya juga cukup mahal. Dan itu bisa membuat risiko jadi lebih minim. Tetapi bukan berarti risiko itu kita hindari gitu maksudnya ya. Tadi Pak Daniel Tumbel mengingatkan, nggak usah takut, tetaplah datang ke gereja. Karena apa? Karena selama kita memenuhi protokol atau menjaga kondisi, tidak menyentuh atau tidak bersentuhan dan tidak memegang jadi tempat-tempat tertentu yang bisa menjadi mediasi. Di mana virus itu masuk, yaitu ketika waktu kita lewat mulut dan lewat hidung. Dua tempat itu masuk, mulut dan hidung. Jadi itu yang berbahaya. Mata sih bisa, tetapi kecil. Makanya memang perlu pakai yang Google atau kacamata itu ya. Tetapi sebenarnya cipratan atau muncratannya yang berbahaya adalah ketika dihirup oleh hidung dan mulut. Itu yang paling berbahaya. Sebenarnya alangkah baiknya kalau narasumbernya ada dokter juga gitu ya. Oh, bisa iya. lebih jelas lagi Nanti tuh. akan datang, Pak. Ya, periode berikutnya. Iya. Jadi akan lebih kita mendapatkan informasi yang lebih pas gitu ya. Tapi kita sebagai hamba-hamba Tuhan mengingatkan jangan takut beribadah. Kalau sudah siap semuanya, beribadahlah dengan memenuhi protokol, memenuhi aturan-aturan itu. Saya percaya di dalam semua apa yang kita lakukan, nama Tuhan dimuliakan, ada perlindungan Tuhan juga dalam seluruh kehidupan kita. Oke, terima kasih. 10 menit lagi kita akan selesaikan penderitaan ini ya. Saudara, 2 pertanyaan dari 2 orang akan saya jadikan satu untuk Pak Epsan. Pak, adakah narasumber Anda yang tahu aplikasi atau software booking presensi online jemaat yang akan hadir bisa diantisipasi? Ini kayaknya absen, siapa hadir siapa tidak. Kemudian digandeng dengan pertanyaan, Pak, dengan semaraknya live streaming dari gereja yang ada, bagaimana cara mengetahui bahkan mempertahankan loyalitas jemaat terhadap rumahnya, rumah Tuhan mestinya? Ya. Silakan, Pak. Oke, yang pertama tadi apakah ada aplikasi? Ada di WA Bapak Ibu sekalian ada dan itu free, namanya widget. Namanya widget, ketik WIDGET. Saya ulang, WIDGET. Widget. Itu Widget. free, Pak. Widget. Itu free. Cara kerjanya begini, Bapak yang bertanya. Ketika kita share pengumuman ibadah, maka jemaat akan klik di link tersebut. Maka ketika dia klik pada link tersebut akan dibalas otomatis dengan WA kita. Nanti perlahan-lahan kita akomodir, lalu kita mulai sortir satu persatu untuk penempatan kursi. Dan itu aplikasi yang paling sederhana, murah meriah, tidak usah bayar. Free of charge, namanya Widget. Dan kita sudah menggunakan ini sejak ibadah kita yang pertama, dan puji nama Tuhan sangat begitu rapi. Monggo Pak, silahkan dicoba, namanya Widget. Dan sekali lagi jemaat akan appreciate kalau gereja kita punya Widget dan dia bangga. Wow, gereja saya begitu rapi. Ini meningkatkan esprit de corps-nya. Dia ada satu kebanggaan terhadap Bapak. Yang kedua pertanyaan. Oke, bagaimana mempertahankan dengan live streaming? Jemaatnya, mempertahankan dengan live Jemaat, streaming. iya. Kembali lagi tadi seperti saya katakan, jangan pernah menyerah. Kita harus disiplinkan diri kita, harus senantiasa punya konten. Jangan bohongin jemaat. Kalau kita bilang saya konten hari Rabu, datanglah dan buatlah konten itu. Entah kita nggak siap, ngomong aja 5 menit, ngomong aja 10 menit, mereka lebih happy. Dan itu cara kita mempertahankan. Yang pertama. Yang kedua, konten Bapak Ibu sekalian itu nanti ada yang disebut feedback. Kembali lagi kita berbicara tentang algoritma. Ketika dia feedback kepada kita,
Bapak, Ibu, hamba-hamba Tuhan, jangan sungkan, dibalas Pak. Saya 30 menit maksimal, saya selalu setelah saya selesai on air, saya duduk, saya minum, saya balas satu persatu. Ya, memang agak sulit, tetapi itu caranya satu persatu. Yang ketiga, jangan pernah blast dalam jawaban. Panggil namanya Pak Andi, Pak Roy, panggil satu persatu nama mereka. Mereka sangat happy dan saya percaya kedekatan itu akan terjaga baik. Dan nanti perhatikan, ketika semuanya adaptasi ini sudah kembali betul-betul normal, nama Tuhan akan dimuliakan. Bapak-bapak terutama yang bertanya bisa melihat gereja Bapak, boom, akan antri memperebutkan kursi-kursi yang ada. Nama Tuhan dimuliakan. Silakan mencoba Pak. Oke, terima kasih Pak Pendeta, pesan luar biasa ya. Saya pikir Bapak menggembalakan jemaat juga menggembalakan teknologi. Nah, kemudian untuk Pak Sinambela, bagaimana Pak dengan PD Persekutuan Doa yang menghadirkan lansia untuk beribadah? Apakah peraturannya sama dengan gereja atau beda Pak? Sama. Malah Persekutuan Doa itu justru pengawasannya akan lebih sulit, akan menyulitkan, dan biasanya itu menggampangkan. Jarak juga kadang-kadang tidak dijaga. Oleh sebab itu, karena aturannya sama, maka sedapat mungkin Bapak Ibu. Tapi ini juga sulit ya, namanya juga Persekutuan Doa. Sepanjang yang saya lihat itu beberapa persekutuan doa yang menggunakan tempat-tempat outdoor itu agak lebih aman daripada yang indoor. Tetapi ketika pada waktu dia menghadirkan orang tua, itu pasti akan risikonya meningkat. Sehingga kalaupun memang tetap diadakan, batasi aja jumlahnya, batasi aja waktunya juga, jumlah orang dan waktunya, lalu jaraknya diperhatikan. Sepanjang mengikuti protokol akan meminimalisasi risiko. Dan lagi juga saya lihat ada yang berhubungan dengan itu, saya lihat anak-anak juga. Ada yang nanya, anak-anak dilarang? Iya, anak-anak masih ibadah online. Jadi diharapkan untuk mengerti, karena anak-anak itu susah ngaturnya. Lebih susah lagi itu ngaturnya. Anak-anak sudah bagus dari rumah, kemudian datang ke sekolah minggu atau ke ibadah anak gitu ya. Mereka susah mencegahnya Bapak Ibu. Jadi lebih baik tetap ibadah online. Itu menghindari risiko. Dan beberapa kebijakan juga dari Menteri Pendidikan itu juga kan tidak boleh ada sekolah dulu saat ini secara tatap muka. Jadi sekolah pun dengan media daring atau online. Itu yang perlu dimengerti supaya antara orang tua dan anak-anak itu risikonya besar. Sehingga bagaimana caranya meminimalisasi risiko. Tadi sepanjang perjalanan menuju Kediri, saya melihat ada beberapa sekolah, mungkin sekolah agama atau sekolah khusus ya, karena peraturan Menteri Pendidikan itu nggak boleh. Tetapi tadi saya lihat ada. Jadi ini juga ini bagaimana pengawasannya? Apalagi tidak ada pakai masker juga waktu kita. Sayang kita tidak video itu ya. Tetapi langsung kita lihat dan memperhatikan, wah ini berbahaya sekali. Karena risikonya udah terbuka lebar, anak-anak rentan dan itu sangat berbahaya. Ini saja yang saya bisa ingatkan, jadi hindari seminim mungkin, kalau tidak bisa maka cegah sedapat mungkin dengan pertahanan. Pertahanan kesehatan, pertahanan pakai masker, jarak dan lain sebagainya. Tuhan berkati. Terima kasih untuk Pak Daniel Tumbel Pak. Apakah khotbah harus pakai masker Pak? Kalau gitu ngomongnya mungkin nggak jelas gitu ya pertanyaannya. Kemudian dibandingkan dengan banyak orang di pasar tapi nggak dibatasi. Kenapa di gereja dibatasi? Ini kayaknya yang tanya ini menyaksikan saya kemarin minggu ya. Saya curiga ini, karena saya memang khotbahnya sudah pakai masker, pakai face shield lagi. Sampai ada yang komentar juga, kalau sudah pakai itu nggak perlu lagi masker, nggak apa-apa gitu.
supaya suaranya, tapi suara saya keras juga sebetulnya ya. Jadi tidak pakai mikrofon pun saya rasa sudah terdengar juga. Tapi ya memang kalau memang itu rasanya kurang enak, ya memang tidak perlu pakai masker, tapi face shieldnya harus. Ya itu yang dari saya pribadi itu melakukan itu. Ya karena untuk membuktikan protokol pemerintah supaya saya tidak salah. Dan juga supaya jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain, jemaat-jemaat Tuhan. Yang terakhir itu apa ya tadi? Yang terakhir tadi. Iya, di pasar lebih banyak orang. Iya. Kemudian di gereja kok dibatasi, Pak? Datangnya maksudnya ya. Iya, datangnya, Pak. Datangnya ya, karena memang dibuktikan makanan jasmani itu lebih penting daripada makanan rohani. Ya, kayaknya begitu ya. Seharusnya kan enggak. Makanan rohani, karena kalau kamu dapat perkara-perkara rohani, maka perkara jasmani pasti kita dapatkan. Kan harusnya Amin. begitu. Jadi firman Tuhan jangan dibolak-balik gitu ya. Oke. Saya rasa itu kan hamba Tuhan semua kan. Oke, Pak. Ya, kasih. Ini silakan berebutan. Siapa yang mau jawab boleh. Di era bisnis online yang begitu marak, bagaimana mengantisipasi supaya Injil tidak dijadikan komoditas dagangan yang hanya sekedar mencari rating dan mencari popularitas dengan menggunakan trik dagang seperti yang disampaikan oleh narasumber tadi. Silakan siapa mau jawab. Jadi di zaman online ini banyak orang jualan Injil. Lalu bagaimana kita bersikap? Mungkin saya dulu aja ya. Iya, silakan, Pak. Saya rasa tiga-tiga bisa komentar, tapi singkat-singkat aja, kira-kira 5 Iya. detik gitu ya. Jadi begini, kita kalau Injil di apa tadi sebutannya, Injil yang Diperdagangkan komoditas. yaitu istilahnya kasarnya diperdagangkan, itu jelas salah besar. Ya, kita dapat free dari Tuhan, kita harus kasih free juga kepada orang lain. Itu yang benar, itu yang alkitabiah. Nah, tetapi juga enggak menutup kemungkinan yang free itu akhirnya kita dapat berkat gitu loh. Ya, jadi saya rasa itu yang benar. Oke, itu dari saya. Oke, dari sisi teknologi, kembali lagi prinsip yang sederhana yang harus kita pakai adalah kejujuran, honest ya. Orang bisa menangkap kejujuran kita, kejujuran konten kita, dan sampai di mana kita menginginkan konten itu. Kembali lagi, semua pasti menginginkan rating naik, tetapi tujuannya apa? Maka tadi pada slide saya yang ke-12, mungkin kita harus pilih dulu tujuan kita untuk online ini apa. Kalau tujuan kita untuk online adalah untuk menaikkan rating kita, maka akan dijawab oleh para viewer kita, dan itu justru akan mengakibatkan kerugian bagi diri kita sendiri. Jadi kembali lagi, be honest, jujur, lakukan interaksi yang baik, dan tunjukkan betapa online ini bisa mengikat ya keterikatan rohani menjadi satu kesatuan tubuh Kristus. Dari saya cukup. Oke. Kalau ada yang maksudnya tidak baik atau maksudnya itu pribadi dengan dia menggunakan online, saya jawab dengan firman Tuhan dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Jadi artinya yang penting Kristus diberitakan. Ini memang dengan konteks begini, saudara. Biarlah Tuhan yang menghakiminya. Kita tidak boleh menghakiminya. Bukan bagian kita untuk menghakimi, karena kita tidak tahu. Biarlah Tuhan yang menghakiminya. Yang penting Kristus diberitakan. Soal maksudnya itu pribadi, ego dan lain sebagainya, biarlah Tuhan sendiri yang melakukannya. Yang penting Kristus diberitakan. Tuhan berkati. Terakhir, Pak, bagaimana anak kan nggak boleh ke gereja. Lalu kalau ada penyerahan anak diserahkan di mana, Pak? Ini memang case khusus ya. Kalau menurut saya masih kita harus lihat dulu esensinya. Segala sesuatu itu urgent atau tidak, mendesak atau tidak. Penyerahan anak itu adalah satu mungkin bisa dikatakan salah satu sakramen ataupun tindakan untuk menyerahkan kepada Tuhan. Itu bisa dilakukan di rumah,
bisa dilakukan di mana saja, tidak seringkali itu menjadi satu kegiatan agamawi ketika dilakukan di dalam gereja. Kan gitu kan, di dalam gereja. Padahal itu bisa dilakukan di luar gereja. Di rumah pun itu bisa dilakukan. Intinya adalah biarlah anak itu diserahkan kepada Tuhan dengan doa dan berkat. Tentang tempatnya itu kan tidak mesti kan harus di dalam gereja. Jadi hindari saja risiko-risiko yang tidak perlu gitu ya. Tapi kalau itu penting misalkan atau suatu yang mendesak, ya silakan saja. Yang harus diperhatikan adalah bagaimana tingkat bahayanya atau meminimalisasi bahaya tersebut. Itu saja dari saya, Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah setia mengikuti webinar pada hari ini. Ada beberapa yang ingin bertanya mungkin belum bisa dijawab. Bisa Anda konsultasi secara pribadi atau nantikan perjumpaan kita dengan webinar dengan topik-topik menarik selanjutnya. Dan saya ingatkan kembali Bapak Ibu Saudara yang sudah ikut webinar ini, tolong absennya untuk yang rindu mendapatkan sertifikat. Karena sertifikat itu akan diberikan kepada yang absen yang terakhir. Dan juga semua acara ini direkam. Anda bisa minta ke pengurus di PGPI Jawa Timur rekamannya, atau mungkin nanti akan diatur sedemikian rupa, tetapi yang pasti saya minta kesediaan tuan rumah Pak Epsan Paulus untuk menutup kita dengan doa. Mungkin Bapak suka memuji kan? Silakan Pak, pujilah yang Bapak suka. Ayo kita nyanyi yuk semuanya, puji nama Tuhan. Bapak terima kasih, boleh? Lagu yang tentunya kita bisa nyanyikan bersama-sama. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Kalau pada siang hari ini Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk berkumpul dan kami mempelajari sesuatu hal yang baru bagi kami sekalian, dan kiranya melalui fellowship ini meskipun tidak dapat berjumpa satu dengan yang lain, tetapi cukuplah Tuhan kami bisa melepas rindu kami kepada sesama hamba Tuhan, saling berkenalan satu dengan yang lain Tuhan, dan bisa menutup kekurangan satu dengan yang lain sehingga nama-Mu yang dipermuliakan. Dan kiranya semua yang hadir pada saat ini Engkau memberkati, Engkau limpahi dengan cinta-Mu, dengan kasih-Mu, dan juga hamba berdoa untuk setiap gereja-gereja Tuhan, kiranya Engkau perlengkapi, dan juga Tuhan kami mau mengajar diri kami, siapalah yang dapat mendorong diri kami, kecuali kami mampu untuk mendorong diri kami sendiri. Dan kiranya melalui acara webinar ini, nama-Mu dipermuliakan. Kita akan terima berkat daripada Tuhan. Kelimpahan kekayaan berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kami Yesus Kristus, penyertaan kuat kuasa yang di Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian mulai dari saat ini sampai kedatangan pada kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa.